Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang TVRI. Hari ini Kamis 17 April 2025, saya Leni Hadiawati. Dan saya Oki Satrial, kami awali Klik Indonesia Siang dengan laporan utama. KPK menghadirkan 3 saksi pada sidang dengan terdakwa Hasto Kristianto. Belas korban KKB di Yahukimo ditemukan. Kita awali berita pertama, saudara. 3 saksi dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK akan menghadirkan 3 orang saksi pada sidang lanjutan kasus suap calon anggota DPR pergantian antar waktu dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ketiga saksi yang akan dihadirkan yaitu Arief Budiman yang merupakan mantan Ketua KPU, Agustiani Tio Fredelina, serta Wahyu Setiawan. Ketiga saksi telah mengkonfirmasi hadir pada sidang yang digelar hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam surat dakwaan, Hasto didakwa melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Perintangan penyidikan itu dilakukan Hasto dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017 hingga 2022. Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa. Kita bergabung dengan Sawal Koto yang saat ini berada di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mengetahui informasi selengkapnya. Sawal, selamat siang. Bagaimana jalannya persidangan dan apakah ketiga saksi yang diajukan oleh JPU hadir semua dalam persidangan? Oke, benar sekali. Siang ini sidang masih terus berlangsung. Oke, seharusnya tadi sidang ini dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun sidang baru bisa dilakukan sekitar pukul 10:20 Indonesia Barat karena tadi sempat ada terjadi kericuhan dalam persidangan ini, di mana sidang hari ini yaitu adalah sidang lanjutan perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto, di mana pada siang hari ini Jaksa Penuntut Umum dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan 3 saksi. Ketiga saksi itu adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman dan juga mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Agustiani Tio Fredelina. Namun Oki, dari ketiga saksi yang dihadirkan pada persidangan lanjutan Hasto Kristianto pada hari ini hanya 2 saksi saja yang hadir. Begitu informasi yang kami peroleh, yaitu adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU yaitu Arief Budiman dan juga mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hingga saat sekarang ini keduanya masih berada dalam ruang sidang Hatta Ali ini, untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Bahwasanya agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, terkait apa saja pertanyaan yang diajukan tentunya seputar kasus yang menjerat Hasto Kristianto, yaitu terkait dugaan suap dan juga perintangan. Nah, tentunya keterangan yang digali pada persidangan kali ini akankah memberatkan Hasto Kristianto atau malah sebaliknya. Namun hingga saat sekarang ini kami awak media pun juga dibatasi untuk masuk, bahwasanya mengingat pada keterangan saksi ini semuanya memang dijaga ketat. Dapat kami informasikan juga, bahwa
bahwasanya untuk di luar saja pengamanan ini juga berlapis dalam menjalankan persidangan Hasto pada hari ini, yaitu mendengarkan para saksi. Memang kedua saksi ini memberikan keterangan terkait perkara dugaan suap dalam pengurusan pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024 serta dugaan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto sendiri. Oke, dan selain itu dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku maksud kami sebagai tersangka pada rentang waktu 2019 hingga 2024. Hingga saat sekarang ini persidangan pun masih berlangsung, dan kami pun juga tidak bisa mengakses ke dalam karena memang diberikan pembatasan seperti itu karena untuk memberikan kenyamanan atau bisa dapat berjalan dengan semestinya persidangan yang diagendakan pada hari ini, yaitu adalah mendengarkan keterangan dari para saksi. Kedua saksi ini duduk bersamaan tentunya dan memberikan keterangan satu persatu kepada majelis, kepada ketua hakim tentunya, dan juga nanti akan ada pertanyaan tentunya dari JPU dan juga dari hakim seperti itu. Untuk sementara yang dapat kami laporkan dari Tipikor, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sawal Koto melaporkan dari Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kejaksaan Agung mengatakan kasus korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021-2022 sempat diancam akan dijatuhi hukuman maksimal jika tidak ada pemberian uang suap. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan ancaman disampaikan oleh Wahyu Gunawan selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung mengatakan kasus korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022 sempat diancam akan dijatuhi hukuman maksimal jika tidak ada pemberian uang suap. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut ancaman disampaikan oleh Wahyu Gunawan selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Arianto Bakri selaku pengacara ketiga terdakwa korporasi. Ia menjelaskan tersangka Wahyu Gunawan menyampaikan agar perkara minyak goreng harus diurus. Jika tidak, putusan bisa maksimal bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Qohar mengatakan dalam pertemuan itu Wahyu juga sempat menanyakan biaya yang bisa disediakan oleh para terdakwa korporasi. Akan tetapi, ia menyebut Arianto belum bisa menjawab karena mengaku harus melaporkan kepada kliennya terlebih dahulu. Setelahnya, Arianto melaporkan ancaman itu kepada rekannya Marcella Santoso. Qohar mengatakan Marcella kemudian berkomunikasi dengan Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei, terkait permohonan pengurusan perkara. Dalam pertemuan di rumah makan di Jakarta Selatan, ia menyebut tersangka Syafei menyampaikan kepada Marcella bahwa sudah ada tim yang mengurus perkara tersebut. Selang 2 pekan, Qohar mengatakan Wahyu kembali menghubungi Arianto dan menyampaikan bahwa kasus korupsi CPO untuk terdakwa korporasi harus segera diurus. Ia menyebut pesan tersebut disampaikan Arianto kepada Marcella yang bertugas untuk berkomunikasi langsung dengan ketiga terdakwa korporasi. Syafei kemudian menemui Marcella di sebuah rumah makan dan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menemukan catatan permintaan agar perkara korupsi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng divonis lepas. Catatan tersebut ditemukan saat menggeledah kediaman pengacara Marcella Santoso, MA. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyidik menemukan catatan terkait agar perkara korupsi crude palm oil atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diputus on-select atau lepas dari rumah pengacara Marcella Santoso. Harli menjelaskan permulaan kasus suap tersebut diketahui melalui barang bukti elektronik saat penyidik mengembangkan kasus pemufakatan jahat dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar dan ditemukan nama Marcella Santoso. Kapus Penkum Kejagung Harli mengatakan dalam pengembangan penyidikan tersebut penyidik menggeledah sejumlah tempat. Hasilnya dari penggeledahan penyidik menemukan barang bukti elektronik yang mengindikasikan adanya keterlibatan Marcella.
Kejagung saat ini menetapkan 8 tersangka kasus suap di balik vonis lepas terdakwa Korporasi Perkara Korupsi Migor. Kejagung mengungkap adanya suap senilai 60 miliar rupiah yang diterima hakim untuk memuluskan vonis lepas tersebut. Para tersangka dalam kasus ini terdiri dari hakim, pengacara, hingga pihak korporasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga motor gede mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersumber dari korupsi. Korupsi itu terkait penetapan dana iklan oleh Bank Pembangun Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan motor Royal Enfield yang disita masih dalam penguasaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Motor gede itu belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan di Cawang, Jakarta Timur. Tessa menjelaskan agar kendaraan yang disita masih bisa dalam penguasaan Ridwan Kamil, ada sejumlah syarat kendaraan itu tidak boleh diubah bentuk, pindah tangan, atau dijual. Jika syarat itu dilanggar, Ridwan Kamil terancam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut berkaitan dengan pasal perintangan penyidikan dan terancam hukuman pidana penjara. Posisi kendaraan yang dilakukan penyitaan masih dipinjam pakaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi belum ada pergeseran ke rumah sakit. Royal Enfield. Informasi yang didapatkan baik oleh Direktur Penyidikan maupun saya dari penyidik, motornya barusan. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan 5 orang tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Program pemutihan pajak kendaraan di UPT Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten viral setelah adanya dugaan pungutan liar yang diunggah di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kepala Samsat Balaraja membantah adanya pungli yang dilakukan pegawainya. Sebuah video yang berdurasi 1 menit yang diunggah akun TikTok @sopianboksirzi memperlihatkan dugaan aksi pungutan liar yang dilakukan pegawai Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam video tersebut dinarasikan bahwa pegawai Samsat meminta uang sebesar Rp300.000 untuk ACC KTP lantaran wajib pajak tidak membawa KTP asli. Menanggapi hal tersebut, Kepala Samsat Balaraja Muhammad Ali Hanafi membantah bahwa ada pegawainya yang melakukan pungutan liar. Ali menegaskan video itu sengaja dibuat dan sudah dipersiapkan hanya untuk memfitnah dan framing negatif dengan pelayanan di Samsat Balaraja. Itu hoax, ya, jangan menyebarluaskan fitnah sehingga seolah-olah kinerja kami yang sudah bagus berhasil melayani publik 33.000 per hari ini 6 hari tertutup dengan persoalan hoax gitu ya. Jadi mari kita bersama menjaga situasi kondusif. Sementara itu, Mulyana, pegawai Samsat Balaraja yang pada saat itu melayani wajib pajak, mengatakan dirinya tidak pernah meminta imbalan kepada wajib pajak. Semua sudah dilakukan dengan standar operasional prosedur. Itu Pak, alhamdulillah di Samsat Balaraja ini tidak ada yang namanya pungutan liar. Semua berjalan sesuai dengan arahan pimpinan. Semua bekerja sesuai dengan prosedur masing-masing. Jika nantinya ditemukan kembali pengunggah akun media sosial serta oknum yang memberikan informasi tidak benar atau hoax, Samsat Balaraja akan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Banten. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kalimantan Timur memantau 108 titik penambangan ilegal batu bara. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas tambang ilegal terutama di kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kalimantan Timur tengah memantau 108 titik penambangan ilegal batu bara terutama kawasan konservasi. Dari 108 titik, diantaranya Kutai Kartanegara 72 titik, Samarinda 14 titik, Kutai Barat 9 titik, PPU 5 titik, Pasir 2 titik, dan Berau 6 titik.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan rutin untuk memastikan tidak ada aktivitas tambang ilegal, terutama di kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau atau RTH. Ia juga mengajak masyarakat turut aktif melapor jika menemukan indikasi tambang ilegal melalui laman resmi Dinas ESDM Kaltim. Bambang juga menjelaskan pihaknya tidak memberikan toleransi bagi pelaku aktivitas tambang yang beroperasi di kawasan konservasi dan RTH, seperti yang terjadi di Kota Bontang. Pihaknya pun telah menindaklanjuti kasus pertambangan ilegal galian C di Bontang yang memasuki kawasan RTH yang kini telah berujung proses hukum. Tahu dan kita buka hotline atau kanal pengaduan ya sebenarnya kalau ada aktivitas ilegal itu, baik itu di penggunaan baik itu merupakan izin yang ilegal atau penggunaan JT ilegal ataupun penggunaan jalan ilegal untuk kegiatan pertambangan tadi ya. Kita buka ini call centernya, bisa di call center nanti bisa diadukan, siapapun bisa mengadukan, kita akan cek, setelah kita cek kita akan turun lapangan dan kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk penertiban. Tentang itu dia adalah aktivitas pembukaan lahan secara ilegal, ada sekitar 37 hektar, nah, kemudian di Bontang Barat. Nah, Bambang berharap pendidikan tegas di Bontang menjadi peringatan bagi daerah lain agar disiplin dalam menjaga tata ruang wilayah masing-masing. Dinas ESDM Kaltim terus berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penertiban berdasarkan aturan tata ruang, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta melibatkan ahli dari ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan. Afifah Yuda dari Samarinda melaporkan. Pendulang emas yang meninggal dunia akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua bertambah menjadi 16 orang. Seluruh jenazah korban telah berhasil dievakuasi. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Faisal Rahmadani mengatakan jumlah korban tewas akibat perbuatan dari KKB di Yahukimo bertambah menjadi 16 orang. Seluruh jenazah korban para pendulang emas tersebut telah berhasil dievakuasi dan telah dimakamkan. Dengan ditemukannya 16 jenazah, 500 personil gabungan TNI Polri telah ditarik ke DKI karena diperkirakan tidak ada lagi jenazah korban yang belum ditemukan. Namun demikian, Brigjen Faisal Rahmadani belum bisa memastikan apakah operasi kemanusiaan ini dihentikan atau masih berlanjut. Operasi pencarian korban diturunkan sebanyak 500 personel gabungan dari TNI Polri, serta 3 pesawat, termasuk 1 pesawat dan 1 helikopter milik Polri. Banyaknya jumlah personil yang turunkan karena sulitnya medan di TKP. Seorang anggota simpatisan kelompok kriminal bersenjata Maibrat mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kampung Fuk Maibrat, Papua Barat Daya. Seorang anggota simpatisan kelompok kriminal bersenjata Maibrat mengucapkan sumpah atau ikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kampung Fuk Maibrat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Pamtas Mobile Yonif 501 Bajrayuda, Letkol Infantri Yahya Wisnu mengatakan, kembalinya mantan kelompok kriminal bersenjata Maibrat merupakan pendekatan persuasif dan humanis oleh personil Satgas 501 Bajrayuda. Menurut pengakuan simpatisan tersebut, ia melarikan diri dari kelompok pimpinan Z Fatem disebabkan mengalami tekanan berat dan kondisi yang semakin sulit berada di hutan. Melalui kegiatan operasi yang dilakukan selama ini dengan pendekatan kekeluargaan, simpatisan tersebut berhasil mengajak keluarganya yang berada di hutan untuk kembali bergabung dengan NKRI. Memang benar bahwa kami Satgas 501 telah berhasil untuk menurunkan 1 orang OPM kembali untuk bergabung ke NKRI atas nama YA. Jadi yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok Jet Fatem. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kita, operasi yang kita lakukan selama ini. Besar harapan kami untuk kita mengajak seluruh OPM yang masih berada di hutan untuk kembali ke kampung, untuk bersama-sama kita hidup bersama, membangun kampung bersama, dan kembali ke dalam NKRI. Letkol Yaka mengimbau anggota KKB yang masih berada di hutan Maibrat agar segera menyerahkan diri dan kembali ke NKRI. Simpatisan KKB tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah Maibrat untuk diberikan pembinaan dan dipulangkan ke pihak keluarga.
Dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. DPR kembali memulai masa persidangan di periode 2024-2025 pada hari ini, Kamis 17 April 2025. Pembukaan masa sidang ketiga ini dilakukan usai legislator Senayan melakukan reses sejak 26 Maret hingga 16 April 2025. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-17 pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa dan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir pada Kamis 17 April 2025. Pembukaan masa sidang setelah reses anggota DPR dihadiri 292 dari 579 legislator. Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyatakan kuota forum telah terpenuhi. Sementara agenda hari ini yakni pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Dasko juga sempat menyinggung soal ada 8 prioritas RUU yang akan dibahas. 3 diantaranya usul inisiatif DPR, 3 usul pemerintah, dan 2 kumulatif terbuka. Paripurna ini digelar setelah DPR melakukan masa reses sejak 26 Maret hingga 16 April. DPR menggelar rapat paripurna ke-17 pembukaan masa persidangan 3 dan bagaimana situasi di gedung DPR saat ini kita bergabung dengan Shelma Wulandari untuk melaporkan informasi dan situasi terkini di sana. Shelma, selamat siang. Bagaimana jalannya rapat atau sidang pembukaan masa persidangan 3 DPR hari ini? Iya, selamat siang Oke dan saudara. DPR RI hari ini resmi membuka masa persidangan 3 persidangan ke-17 tahun 2024 hingga 2025. Tadi sidang sendiri digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan saat ini masa persidangan telah selesai. Oke, begitu rapat paripurnanya telah usai setelah tadi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi 2 Wakil Ketua DPR RI lainnya, ada Saan Mustafa dan Adis Kadir begitu. Dalam rapat paripurna tadi dihadiri oleh 292 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari total 592 anggota Dewan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada pidatonya menyampaikan beberapa hal, terutama yang diprioritaskan pada masa sidang kali ini adalah 8 RUU tingkat 1 sudah harus dibahas kembali oleh anggota DPR dengan stakeholder terkait, dalam hal ini kementerian dan lembaga. Dari ke-8 ini 3 RUU usulan DPR, kemudian 3 usulan pemerintah dan 2 lainnya ini adalah usulan kumulatif terbuka begitu. Selain tadi menyoal atau membahas soal RUU, tadi Dasko juga sempat menyinggung akan juga DPR juga harus sudah membahas APBN 2026 pada masa persidangan kali ini. Dan tidak hanya soal RUU, kemudian juga APBN 2026, oke. Tadi juga Dasko sempat menyinggung soal geopolitik dan perekonomian di dunia begitu setelah tarif dari Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menaikkan beberapa tarif ke sejumlah negara di dunia begitu oke. Dan dia memastikan bahwa DPR RI ini harus membuat kebijakan yang bermanfaat tentunya bagi perekonomian di Indonesia dan jangan sampai terdampak oleh kebijakan baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Dan tadi juga disebutkan bahwa ia berpesan kepada anggota DPR RI di rapat paripurna agar kebijakan-kebijakan baru yang diketok pada masa persidangan kali ini adalah untuk memperkuat fundamental perekonomian di Indonesia, mengingat dinamika politik dan ekonomi di dunia ini sedang bergejolak. Oke. Kemudian juga ia memastikan bahwa DPR RI ini akan terus melakukan tugas dan fungsionalnya demi memperkuat
kebijakan negara, salah satunya yang saat ini dibahas oleh dunia, yakni ekonomi. Dan kita ketahui bahwa sebelumnya sebelum masa reses, maksud kami ini, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dan ia menyampaikan bahwa DPR RI menerima surat Presiden dari Prabowo Subianto yang di dalamnya Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga dan juga DPR RI harus sudah membahas soal rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum atau RUU KUHAP begitu. Dan kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP akan dibahas tentunya saat ini setelah masa reses DPR RI sudah selesai. Oke, kita kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih Syalma Wulandari melaporkan dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saudara, pemerintah memastikan kualitas susu sapi peternakan di Jatinangor, Jawa Barat. Kualitas diperhatikan untuk memastikan anak sekolah mendapat menerima manfaat gizi pada susu. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi memastikan kualitas susu peternakan sapi di Jatinangor, Jawa Barat. Dede mengungkapkan pengolahan hingga proses pendistribusian susu dari peternakan sapi sudah sesuai SOP, yakni memastikan kondisi sapi maupun pakan terjaga dengan baik. Hal itu Dede sampaikan saat menyambangi peternakan sapi di Jatinangor, Jawa Barat, Kamis pagi. Produksi per hari itu sekitar 150 liter per hari. Sebelum didistribusikan ke SPPG, jadi untuk kebutuhannya sendiri sih itu 370 liter per sekali pengiriman, ditambah susu, produksi susu dari warga sekitar gitu. Setelah dari sini kita drop susu ke SPPG yang berada di Cimahi gitu. Sementara itu, manajer farm Nusa Dairy Indonesia, Sandi Andriana, mengungkapkan kesiapan dalam mengolah susu sapi khususnya untuk program makan bergizi gratis. Sandi mengatakan kesehatan sapi tetap terjaga, perharinya sapi dapat menghasilkan susu sebanyak 15 hingga 30 liter susu. Kebutuhan satu SPPG di sini per sekali saji, ya, itu artinya satu hari, dikali 3 dalam seminggu ya, jadi dalam seminggu itu mereka menyajikan 3 kali susu, itu sekitar 370 liter per sekali saji kebutuhannya. Nah, dari sini ini bisa menyuplai 150 liter. Artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain gitu, dan area-area peternakan inilah yang kemudian menyuplai ke koperasi dulu ya, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi menegaskan pentingnya susu sebagai sumber kalsium dan nutrisi untuk pertumbuhan anak-anak sekolah. Selain untuk pertumbuhan anak sekolah, menu susu pada MBG dapat meningkatkan ekosistem sapi perah di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis mendapat respon positif oleh guru dan murid SDN Pasir Kaliki Mandiri 1 Cimahi, Jawa Barat. SDN Pasir Kaliki Mandiri 1 Cimahi, Jawa Barat menjadi salah satu sekolah yang mendapat program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah. Seperti inilah suasana para murid SDN Pasir Kaliki Mandiri 1 Cimahi, Jawa Barat saat mendapat makan bergizi gratis. Mereka tampak senang dan lahap menyantap lauk dari program pemerintah era Presiden Prabowo Subianto. Kepala Sekolah SDN Pasir Kaliki Mandiri 1, Lilih Siti Muflihah, mengungkapkan dampak positif hadirnya program MBG. Ia mengungkapkan para murid menjadi lebih bersemangat saat proses belajar mengajar. Merespon dengan sangat baik program MBG ini. Alhamdulillah siswa, orang tua, dan guru juga menyambutnya dengan baik. Karena kan dengan melalui MBG ini bisa menambah terutama kan gizi anak-anak. Supaya mereka itu utamanya sih tidak jajan sembarangan. Makanannya bisa terjaga yang benar-benar memang dibutuhkan oleh tubuh anak-anak. SDN Pasir Kaliki Mandiri 1 Cimahi, Jawa Barat menjadi salah satu sekolah yang mendapat program makan bergizi gratis dari pemerintah. SDN Pasir Kaliki juga mendapat susu yang berasal dari
perahan susu sapi di peternakan sapi Jatinangor, Jawa Barat. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Siang, segera kembali. A documentary program presenting stories from innovators and pioneers from across the nation. A tale of dedication wrapped in an inspirational package. Inspiring Indonesia every day, only on TVRI World. Commencing your day in high-spirit morning dialogue with a variety of segments, latest news, exciting conversations, and inspirational information. The result of the treatment is not as if we do the early diagnostic. Yeah. Starting Point, Monday to Friday, live 8 a.m. Jakarta time, only on TVRI World. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire, which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Kau tidak bertanya? Untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Sebuah kisah sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, terhalang oleh keadaan, adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melewatinya? Aku cinta padamu. Siti Nurbaya, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga mengeluarkan pernyataan terkait isu Rusia tengah berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Biak, Papua. Kementerian Luar Negeri juga menepis rumor Rusia membangun pangkalan militer di Papua. Juru bicara Kemlu Rolian Syah Sumirat mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi politik luar negeri yang bebas aktif akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia. Ia juga menerangkan Indonesia punya rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak. Namun komitmen tersebut bukan berarti membatasi Indonesia mulai membatasi kerjasama militernya, karena Indonesia akan tetap menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung. Misi damai tersebut tetap akan diterima karena selaras dengan tradisi politik luar negeri nasional yang berdasarkan pada nilai bebas aktif. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno menegaskan bahwa kerjasama militer antara Indonesia dengan negara asing tidak akan merambah pada pembinaan pangkalan militer asing di tanah air. Sebelumnya muncul pemberitaan media internasional yang menyampaikan bahwa Federasi Rusia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanut Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat bersama Diaspora Indonesia di San Francisco menggelar program bercerita untuk pengembangan kemampuan bahasa Inggris siswa di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. KJRI diantaranya melakukan fasilitasi pengabdian. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat mengapresiasi kontribusi Diaspora Indonesia San Francisco dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa khususnya di jenjang sekolah dasar. Wamen saat peluncuran program pengembangan dan diskusi bersama bercerita di Belitung mengatakan program ini sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa tingkat SD hingga SMA. Program bercerita telah berjalan 1 tahun sebagai bentuk konkret partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
KJRI diantaranya melakukan fasilitasi pengabdian masyarakat dan menjembatani kerjasama pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komunikasi, pembangunan karakter dan sebagainya bagi pelajar Indonesia, tak terkecuali pelajar daerah di Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat Indonesia maupun diaspora di sektor pendidikan merupakan agenda penting, terutama hal ini menjadi salah satu bagian dari 18 program prioritas Kabinet Merah Putih yang merujuk pada aspek penguatan sumber daya manusia dan pendidikan dalam Astarcita. Program ini merupakan inisiasi dari Konsul Jenderal RI di San Francisco dan telah berjalan di SD Negeri 27 dan 9 Membalong. Wemendikdasmen melihat perkembangan yang signifikan dari para siswa setelah 1 tahun pelaksanaan. Akibat jembatan putus diterjang banjir bandang pada Februari lalu, puluhan anak sekolah di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur harus naik getek guna menyeberang untuk berangkat pergi dan pulang sekolah. Pemandangan berbeda tampak di Sungai Pekalen, Desa Brabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Puluhan anak-anak dan orang tua terpaksa naik getek saat berangkat dan pulang sekolah. Mereka menyeberangi sungai yang lebarnya sekitar 50 meter. Kondisi ini terjadi setelah jembatan yang melintang di atasnya putus akibat diterjang banjir bandang pada Februari 2025 lalu. Puluhan anak-anak yang sekolahnya berada di seberang sungai terpaksa naik perahu getek. Sejumlah orang tua mengaku khawatir dengan kondisi memprihatinkan ini. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa membiarkan anak-anak berangkat dan pulang sekolah dengan naik getek. Prihatin Mbak, kalau lewat di sebelah sana naik sepeda motor itu bisa-bisa 1,5 jam lah dari sini. Kalau ngejek itu PP 30.000 lah Pak, itu Pak. Kalau PP itu 30.000. Kalau naik getek ya memang ya ada resikonya sih, cuman dikit lah, kan ada yang jagain gitu. Cuman kasihan anak-anak kadang-kadang naik turun itu kan capek Pak itu Pak, kan jauh sekolahnya gitu. Jembatan yang putus akibat banjir bandang pada awal Februari 2025 lalu belum diperbaiki hingga saat ini. Pemerintah daerah setempat diharapkan segera memperbaiki jembatan yang putus, terutama karena kondisi cuaca yang dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir susulan. Ya kalau resiko sih ya dibilang risiko ya risiko Pak. Tapi kalau cuaca udah agak mendukung itu saya udah berhenti. Masalahnya risiko itu besar. Kalau pas banjir bagaimana? Kalau pas banjir ini saya berhentikan Pak. Saya pinggirkan ini. Saya ikat di pinggir aja. Nggak berani narik juga. Terus anak sekolahnya bagaimana? Ya dijemput lewat jalan lain itu sudah. Perahu getek hanya beroperasi pada pagi dan siang hari ketika anak-anak berangkat dan pulang sekolah. Anak-anak dikenakan tarif Rp1.000 untuk setiap kali penyeberangan. Warga berharap jembatan di atas Sungai Pekalen segera dibangun ulang sehingga anak-anak sekolah dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Jelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia, Kementerian Kesehatan terus memaksimalkan distribusi vaksin polio dan meningitis ke seluruh provinsi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko penularan penyakit saat jemaah haji dari berbagai negara berkumpul di Tanah Suci. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Pelalawan tahun 2025 mendapat himbauan penting dari pemerintah daerah, khususnya terkait kondisi kesehatan. Cuaca panas dan ekstrim di Arab Saudi dan padatnya rangkaian ibadah menjadi tantangan tersendiri bagi calon jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia. Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan bersama Dinas Kesehatan setempat meminta seluruh jemaah agar menjaga kondisi fisik dan mental. Pemeriksaan kesehatan rutin terus dilakukan, termasuk edukasi tentang pentingnya pola makan hidup sehat, istirahat cukup, serta menjaga kebersihan diri. Kepala Seksi Haji Kemenak Pelalawan, Rizalji, menyampaikan pihaknya juga telah memberikan panduan kepada jemaah calon haji mengenai bahaya dehidratasi dan kelelahan selama ibadah. Jemaah diminta membawa obat pribadi, alat pelindung diri, serta topi dan masker, memperbanyak minum air putih saat berada di Tanah Suci Mekah. Dengan kesiapan fisik dan mental yang baik,
jemaah calon haji asal Pelalawan diharapkan mampu menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Tengku Muhammad Yusuf, TVRI Riau melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memaksimalkan distribusi vaksin polio dan meningitis ke seluruh provinsi di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko penularan penyakit saat jemaah dari berbagai negara berkumpul di Tanah Suci. Ke Tanah Suci Mekah, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Pelalawan tahun 2025 mendapat himbauan penting dari pemerintah daerah. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Lili Merhendro Susilo menegaskan, seluruh vaksin polio sudah didistribusikan ke daerah. Untuk vaksin meningitis, proses pendistribusian segera diselesaikan dalam pekan ini. Lili menyampaikan hal tersebut dalam bimbingan teknis Panitia Penyelenggara Ibadah tahun 2025 yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada 16 April 2025. Sementara itu, cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi perhatian utama tim kesehatan. Diperkirakan suhu di Tanah Suci tahun ini mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi ini menimbulkan risiko dehidrasi hingga serangan panas atau heat stroke, terutama bagi jemaah lansia dan yang termasuk kategori risiko tinggi. Sebenarnya dari sekarang mesti kita siapkan nih, jemaah kita sekarang mesti aktivitas rutin lah di rumah. Aktivitas fisik tuh 30 menit aja, habis sholat subuh, jalan ringan aja 30 menit, itu rutinkan tuh, ya kan? Terus sudah biasakan minum air putih secara rutin, minimal 2 liter sehari. Makan minumnya dijaga, makanannya gak banyakin sayuran, buah-buahan, gitu kan Mbak, karbohidratnya dikurangin, gitu, proteinnya dicukupkan, gitu, supaya benar-benar nutrisi yang masuk itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Lili Merhendro Susilo mengatakan, kewajiban vaksin polio bertujuan melindungi jemaah haji Indonesia agar tidak menularkan polio pada jemaah lain ketika di Arab Saudi. Pasalnya, Indonesia pernah menjadi daerah endemik polio dan berpotensi menularkan pada jemaah berbagai daerah. Diharapkan para jemaah bisa langsung melakukan vaksinasi polio di puskesmas maupun rumah sakit karena sudah terdistribusi ke semua provinsi. Vaksin tersebut sudah tersedia mencukupi di puskesmas maupun RS di berbagai wilayah. Kementerian Agama Republik Indonesia terus menunjukkan komitmen nyata dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Salah satunya dengan melibatkan langsung Komisi Nasional Disabilitas atau KND dalam pembekalan calon petugas haji serta perumusan kebijakan layanan untuk jemaah disabilitas. Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, DK Kurniawan menyambut baik langkah nyata Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. Keikutsertaan KND bukan sekedar formalitas, namun merupakan bentuk keseriusan dan komitmen yang nyata. DK juga mengungkapkan saat ini Kemenak mulai mempertimbangkan pengalaman dalam pelayanan disabilitas sebagai salah satu indikator dalam seleksi calon petugas haji. Hal ini disampaikan DK dalam bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Langkah ini menegaskan bahwa pelayanan untuk jemaah disabilitas bukan lagi dianggap sebagai tambahan, melainkan sudah menjadi bagian inti dari standar pelayanan haji. Haji pun itu nanti salah satunya akan melihat salah satu kemampuan tentang bagaimana pengalaman atau pelayanan disabilitas, dan bagi kami itu adalah sebuah bentuk keseriusan dan kebutuhan yang tinggi ya. Dan ini juga ditunjukkan salah satunya dengan ketika kami justru langsung dihadirkan di tengah-tengah petugas haji. Ini kan sebuah perspektif. Ketika kami bertemu dengan pimpinan Kemenak khususnya di PHU, langsung mereka respon, oke, kalau gitu KND harus hadir di acara, dan ini bentuk keseriusan. Dan ternyata tadi kita bisa lihat kan bagaimana antusiasnya. Peserta petugas yang mendapatkan banyak pencerahan, insight yang.
Wakil Ketua Komisi Disabilitas menilai kebijakan inklusif ini akan menjadi warisan penting dalam masa transisi pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke Badan Pengelola Haji yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, terdapat 457 jemaah berstatus penyandang disabilitas yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 23 diantaranya mendapatkan pendamping khusus. Saudara, dalam upaya mempercepat transformasi digital guna memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, pemerintah Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan mitra toko daring LKPP MBIS Market. Kolaborasi dengan mitra toko daring LKPP MBIS Market diyakini menjadi pijakan penting dalam percepatan pengadaan berbasis digital yang lebih transparan dan inklusif. Melalui transformasi digital diharapkan dapat mengoptimalisasi sarana akses belanja Pemkab terhadap produk lokal, khususnya pelaku UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem pengadaan elektronik nasional. Sekda Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menyatakan, transformasi digital sesuai dengan regulasi dan arahan Kemdagri sehingga peran BUMD dapat semakin strategis dalam mendorong transformasi digital pengadaan. Sementara Vice Presiden MBIS Market Joko Wardoyo menyatakan, kolaborasi bersama Pemkab Sumedang merupakan bagian dari komitmen dalam memperkuat layanan digital pengadaan secara akuntabel. Dari program kerjasama ini pasti akan dampak positif bukan hanya dari sisi pemerintah tapi juga dari sisi para UKM. Kita akan melibatkan seluruh UKM yang ada di Sumedang untuk bisa mendaftar menjadi bagian dari proses pengadaan pemerintah. Sehingga dampak dari kegiatan ini bisa dirasakan secara keseluruhan untuk para UKM ataupun masyarakat di Kabupaten Sumedang. Digitalisasi pengadaan juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi nasional dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan belanja publik. Tidak hanya kaitan dengan BUMD Sumedang nih, teman-teman. Jadi ini ada kaitan dengan UMKM Sumedang, beberapa roda ekonomi Sumedang pun nanti akan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Sistem digitalisasi sesuai dengan ketentuan belanja pemerintah pusat maupun daerah yang memprioritaskan keberpihakan pada produk dalam negeri dan UMKM sehingga dapat lebih tepat sasaran dan berdampak pada ekonomi lokal. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengunjungi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BPPT di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Kunjungan tersebut sebagai upaya memastikan keamanan perangkat elektronik yang dipasarkan di dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno Laksono mengunjungi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BBPPT di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, guna memastikan pentingnya keamanan produk-produk yang beredar di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Dev Akbar Syah meninjau sejumlah laboratorium pengujian perangkat elektronik. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno Laksono menekankan, fasilitas pengujian perangkat telekomunikasi milik Kementerian Komunikasi dan Digital perlu diperluas sehingga dapat mencakup beragam perangkat elektronik. Peralatan yang dimiliki oleh Komdigi, fasilitas labnya di sini untuk pengujian peralatan elektronik itu sudah sangat baik dan potensi pengembangannya juga sangat besar. Mengingat sekarang ada digitalisasi berjalan terus dan ini sekarang ini memang diutamakan untuk alat seluler. Akan tapi ke depannya itu bisa lebih diperluas lagi, dipertambah lagi untuk barang-barang elektronik appliance ya, dengan sesuai dengan kebutuhan kita karena semakin banyak penggunaannya, terus juga semakin canggih, kita harus bisa lebih berhati-hati dan juga harus bisa lebih memastikan semua produk elektronik yang dibuat dan ataupun yang dijual di Indonesia ini aman untuk digunakan untuk masyarakat. Laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi milik Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam upaya memastikan perangkat elektronik yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan yang berlaku. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan,
akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diversity of culture within the archipelago presented through beautiful and enchanting local wisdom. Kudu ngekeun adat lah, ulah modern cara mencari di kota gitu. Kudu kibai di kota Baduy. Join us in exploring a plethora of richness that have become the nation's identity. Beautiful Indonesia, daily, only on TVRI World. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. Youssef, a resident of Rafah, said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayam banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bergabung di Klik Indonesia Siang. Saudara, selama periode Januari hingga April 2025, serapan beras Bulog Bojonegoro, Jawa Timur masih rendah dan jauh dari target serapan beras. Berdasarkan data, serapan beras Bulog Bojonegoro dari petani baru mencapai 10% atau sebanyak 5.300 ton dari target 80.000 ton. Serapan beras di Perum Bulog cabang Bojonegoro, Jawa Timur dapat dikatakan masih sangat lemah dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Berdasarkan data selama periode Januari hingga April 2025, serapan beras yakni 5.300 ton atau baru mencapai 10% dari target yang telah ditentukan, yakni sebesar 80.000 ton. Pimpinan Perum Bulog cabang Bojonegoro, Ferdian Dharma Atmaja mengungkapkan, masih minimnya serapan beras karena mitra yang bekerja sama dengan Bulog tidak semua melakukan pengiriman langsung ke Bulog Bojonegoro. Namun Ferdian menjelaskan meski serapan beras masih di bawah target, telah tertutupi dengan serapan gabah kering yang dipasok dari petani di 3 wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan yang telah melampaui target. Serapan gabah mencapai 102% atau 21.800 ton dari target serapan sebanyak 21.500 ton. Jumlah ini dipastikan telah mencapai swasembada pangan seperti program yang dicanangkan pemerintah pusat. Perum Bulog Bojonegoro tetap menerima gabah maupun beras dari petani sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga. Untuk beras ini masih kecil serapannya, dari target 48.000 itu baru terserap sebanyak 5.300 ton atau sekitar hampir 10% ya, 10% lebih ya, 10% lebih. Itu di musim tanam ini, Pak? Ya, ini kami nyerap mulai dari awal Januari sampai dengan hari ini. Itu selama program ini mulai dari Januari sampai dengan April tanggal 30. Perum Bulog siap membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP. Sementara untuk HPP beras di gudang Bulog seharga Rp12.000 per kilogram. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan dan non-kesehatan di Kendal, Jawa Tengah yang belum masuk database Badan Kepegawaian Nasional BKN terus berjuang untuk mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN terus menyuarakan nasib honorer yang belum masuk database. Momen halal bihalal Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes
FKHN Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bersama Bupati Kendal dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi dan penegasan tuntutan terhadap pemerintah pusat agar mereka tidak tersisih dari proses penataan ASN nasional. FKHN Kendal menilai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 memberikan jalan, namun implementasinya masih terkendala persyaratan administratif dan regulasi rekrutmen dari Menpan RB yang belum mengakomodasi tenaga non-database. Ketua FHKN Kendal, Redi Wibowo, menyatakan perjuangan ini bergema di Kendal hingga nasional. Pada tahun ini, Kemenpan RB memberikan peluang tahap kedua pada bulan Juni atau Juli untuk tenaga honorer non-database mengikuti tes sebagai syarat pengangkatan. Dan harapan kami dari tadi respon dari Ibu Bupati akan bisa membantu sepenuhnya teman-teman sebelum bulan Oktober 2025 ini akan bisa diupayakan menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sekretaris Dinkes Kendal, Parno, mengakui masih ada ratusan tenaga honorer yang menanti nasib. Langkah strategis dipersiapkan termasuk penyesuaian jalur P3K dan CPNS sesuai batas usia. Kami berusaha di kemarin tahun ini sudah ada beberapa yang masuk baik dari P3K maupun CPNS. Ya kami memang yang di umur-umur di atas 35 kami arahkan ke P3K. Tapi kalau yang masih di bawah 35 bisa diarahkan untuk CPNS. Alhamdulillah ada beberapa yang juga masuk dan prinsip kami dari Dinas Kesehatan supaya tenaga-tenaga ini bisa mendapat kesejahteraan layak dan status yang jelas. Perjuangan ini adalah cerita tentang harapan, kesetiaan, dan dedikasi para honorer, tidak hanya menunggu nasib tetapi terus bergerak, berkonsolidasi, dan berjuang demi status dan kepastian hidup yang lebih layak. Visi Utama TVRI Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan pembangunan rekonstruksi ruas jalan rusak di wilayah Pulau Nias secara bertahap hingga tuntas dalam masa 5 tahunan kepala daerah hasil Pilkada tahun 2024. Meskipun saat ini telah ramai diperbincangkan melalui media sosial mengenai kecemasan warga Pulau Nias, Sumatera Utara akan rencana pembangunan infrastruktur jalan rusak di wilayah itu, namun belum ada kepastian. Namun sejumlah warga telah meyakini tekad pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuntaskan persoalan tersebut hingga masanya. Diketahui kerusakan infrastruktur jalan dengan tingkat cukup parah hampir merata terjadi pada 5 daerah kabupaten kota di Pulau Nias. Kondisi ini telah lama dikeluhkan karena dampaknya mengganggu aktivitas perekonomian hingga lalu lintas perhubungan untuk distribusi barang, kebutuhan serta hasil komoditi pertanian yang menjadi kurang lancar. Namun keadaan ini sudah terpantau langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting menyebutkan akan memprioritaskan pembangunan ruas jalan provinsi di Pulau Nias, tetapi melalui penyusunan kebijakan hanya harus menganut pola secara bertahap hingga berakhir masa periode jangka menengah ke depan. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab provinsi di pulau ini? Ya itu kan jalur Nias menuju Nias Barat. Kalau hampir semua ruas jalan provinsi ini kan di 5 kabupaten kota kan semua berdampak. Iya. Rencananya seperti apa gambarannya? Bertahap kita akan lakukan ya, kan ada 5 tahun pembangunan bertahap. Terkait perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan pembangunan infrastruktur Pulau Nias telah cukup sering dilakukan rapat koordinasi lintas OPD serta pemerintah daerah dan melibatkan keterwakilan rakyat agar mendapat dukungan penuh terutama terkait penyiapan anggaran yang cukup memadai nantinya. Aliasa Telambanua, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan, namun di Kabupaten Asahan masih ditemukan gedung sekolah yang rusak tanpa perbaikan. Seperti inilah kondisi gedung sekolah dasar negeri yang berada di Desa Pematang Seibaru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Beberapa bagian gedung sekolah mengalami kerusakan dan tidak layak digunakan. Tampak sebagian besar dinding sekolah sudah keropos dan retak. Tiang beton penyangga gedung juga ada yang patah. Langit-langit juga banyak yang sudah roboh. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Balai, Suwandi, mengatakan sudah mengajukan usulan perbaikan gedung sekolah ini namun belum terrealisasi. 3 bulan yang lalu, sudah diajukan tapi belum ada juga
realisasinya. Temuan Bang apa aja yang rusak di sekolah ini? Halaman, dinding-dinding sekolah inilah, mobiler semua. Untuk fasilitas lain Bang, seperti kamar mandi? Kamar mandi, kalau kamar mandi memang udah total. Tak layak dipakai. Sekolah. Gudang sekolah tak layak. Tak ada. Perpustakaan tak ada. Kondisi ini menimbulkan rasa khawatir para guru dan siswa yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Sekolah yang kerap terendam banjir rob saat air laut pasang diduga menjadi penyebab kerusakan gedung sekolah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang TVRI hari ini. Akhirnya saya Leni Hadiawati. Dan saya Oki Satria. Selamat siang dan sampai jumpa. Mas Agar. Apa dong? Ana ndi? Loh, nggon bebek sahabat desa padake. Wes bebek ndi ambune kaya ngono kae. Apa enak PJ mengkerek mangkat. Ini bebek kering padakan. Bebek kering iki. Bebek kering. Bebek kering. Iku dong. Iki gawake. Oke. Wes. Mumpung selo, touring motoran, cari udara segar, sekalian golek-golek info dinggo materi sobo desa. Sikilku ora entuk nggon, Arep metu ngendi iki? Iki jalan pintas menengo bae ya, Man. Ora dong, mak sikilku diunggu wadah sikilmu. Wah, tekno piye?